Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhu illah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala man wa jami masyayikhina habaibana sallallahu wa akhadna rahmatika limasyur wa ala man wa rahmahmid ramidlis wa ala man wa jami man hadhuru fi hadil majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Allahu ta'ala fi ayatin akhar, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-qail, man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman arada huma fa'alaihi ma bil ilmi, aw kama qala. Dumateng panjenenganipun Bapak Ibu pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, panjenenganipun Bapak DRS Agung Sunaryo MM, panjenenganipun Ibu Lili Risnawati SPD MM ingkang tansah kula hormati. Dumateng pengurus Yayasan Al-Islah, begitu juga Dewan Asatidah Pondok Pesantren Raudhatul Mustofa ingkang kula hormati, anak-anak semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu di tempat yang penuh dengan barokah, yang mana tempat ini tempat ibadah, tapi saat ini kita gunakan untuk membahas, mengkaji kaitannya dengan ilmu. Insya Allah tidak akan kurang. Salah satu dari faedahnya ketika di zaman Rasul, masjid itu adalah merupakan suatu markas untuk menyebarkan dari semua ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah. Mungkin kali ini kita saat ini membahas yang seperti ini berada di sini. Kalau saya hanya mengambil satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, faman arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman arada huma fa'alaihi ma bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat di dunia, berarti harus memiliki ilmu dunia, harus bisa menguasai dunia. Insya Allah untuk Yayasan Al-Islah Raudhatul Mustofa, Pondok Pesantren Raudhatul Mustofa, visi kita menghantarkan anak-anak untuk bisa menjadi mutafaqih fiddin, orang yang memiliki agama, yang memiliki akidah yang benar, tapi juga tidak akan ketinggalan saat itu pula untuk bisa menguasai globalisasi zaman. Ini dengan adanya acara ini merupakan suatu wadah dari Yayasan Al-Islah Raudhatul Mustofa untuk menghantarkan anak-anak semua untuk menguasai apa yang ada di dunia sehingga dia akan berbahagia di dunia. Insya Allah harapan kami seperti itu. Mila saking menika untuk Yayasan Al-Islah Raudhatul Mustofa yang memiliki visi seperti itu, kemudian didukung dengan adanya niki wontenipun praktek bedah karya wonten mriki ingkang gabunganipun karya budaya dan lingkungan hidup. Ini sudah dirangkum antara umumnya dan agamanya. Karena apa? Dari anak-anak semuanya dengan harapan ketika dia saat itu memiliki ilmu dunia, tapi tidak akan pernah meninggalkan ilmu akhiratnya. Karena seorang yang saat itu sudah memiliki kedua-duanya, berarti akan muncul suatu ketakwaan. Apabila ketakwaan ini sudah ada, maka saat itu sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan memiliki solusi dalam semua masalahnya. Ada lagi tambahan yang paling beruntung buat anak-anak semua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini mungkin dari semua pondok pesantren harapan anak-anaknya itu dari sinilah.
untuk menanamkan ketakwaan yang kuat, tapi tidak meninggalkan. Bagaimana kita bisa hidup dengan masyarakat sekitar kita? Karena semuanya itu tadi akan muncul satu ketakwaan yang penuh sehingga mendapatkan dua jaminan dari Allah itu tadi. Semua permasalahan dalam hidup pasti akan selalu memiliki solusi dan nanti dia akan mendapatkan sesuatu rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa disangka-sangka. Mungkin banyak sekali orang-orang itu melihat dari tokoh-tokoh agama kita. Kalau kita lihat dia bekerja apa, tapi kenapa dalam semua hidupnya selalu terpenuhi? Karena mereka semua tidak pernah menganggap akalnya ini mampu, tapi saat itu banyak al-luju ilallah, banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk SMP Raudhatul Mustofa yang saat ini berada di bawah naungan Pondok Pesantren Yayasan Al-Islah Raudhatul Mustofa itu benar-benar menanamkan anak-anak bagaimana agar mereka semuanya bisa hidup di zaman yang seperti ini, tidak jauh dengan lingkungan yang ada, akan tetapi untuk hubungan dia vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadi kokoh insya Allah. Maka dari itu dukungan Bapak Panjenengan Sedoyo yang sebetulnya hari ini merupakan satu kehormatan bagi kami rawuhipun saking Bapak Pengawas, Bapak Ibu Pengawas, ini merupakan kehormatan bagi kami yang sebetulnya ketika mau mengadakan seperti ini kami tidak mengangan-angan panjenengan sakit rawuh, tapi alhamdulillah inilah dari anak-anak kami adanya seperti ini, kami selalu membuka. Inilah anak-anak yang ada seperti ini, kami minta dukungannya. Mudah-mudahan anak-anak ini akan benar-benar menjadi anak-anak yang benar-benar tangguh. Kayak kalau Mas Tani niki kuncup masa depan dari semuanya anak-anak. Bagaimana anak-anak ini benar-benar bisa menghadapi globalisasi yang sudah seperti ini, yang sangat ini tentunya di dalam pendidikan sangat sulit. Mila saking menika alhamdulillah dukungan panjenengan sedaya khususipun saking Bapak Pengawas, Ibu Pengawas saged rawuh. Ini mungkin bagi kami merupakan satu dorongan ini 100% insya Allah. Dengan seperti ini akan lebih giat lagi khususnya untuk para pendidik, para pengajar, begitu juga untuk anak-anak semua insya Allah. Tapi pangapunten tidak mengurangi rasa hormat kami kalau selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Mustofa wonten mriki ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum sinasa wonten kenten insyaallah mboten mengurangi rasa hormat kami sugeng rawuh sugeng pinarak. Inilah Pondok Pesantren Raudhatul Mustofa insyaallah ketika kita bergabung antara ulama dan umaroknya ini akan menumbuhkan anak-anak yang memang benar-benar bisa hidup di zaman akhir tapi dia tidak istilah itu tidak terpengaruh dengan apa yang ada, budaya yang ada di akhir zaman seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak semua ini nanti benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, begitu juga bisa menggabungkan antara ilmu dunia dan akhirat sehingga mereka semua akan bahagia, sukses di dunia dan sukses di akhiratnya. Allahumma amin. Yang semuanya itu tadi dirangkum dalam satu doa yang dikatakan doa satu jagat. Niki lek ndawahaken Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tanpa itu kita tidak akan bisa apa-apa. Mila saking niku harapan kita semuanya, anak-anak semua ini bisa menjadikan anak-anak yang benar-benar bahagia di dunia dan bahagia di akhiratnya kelak insyaallah. Menika ingkang saged kula aturaken bilih wonten atur-atur kawula nggih pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pengelola SMP Raudhatul Mustofa yang dipandegani oleh Bapak
Gurit, gampang lali. Bapak Ibu, tamu undangan yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya anak-anakku semuanya, yang kami banggakan, putra di siswa kelas 9 B Rodatul Mustafa yang sangat kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya atas perkenannya lah saat ini saya beserta dengan Bapak Ibu semuanya, juga anak-anakku semuanya bisa hadir di tempat ini dalam kondisi sehat, baik, tidak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga tetap bahkan baca dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaat besok di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, juga anak-anakku semuanya yang kami banggakan, terima kasih kami sampaikan kepada pengasuh pondok pesantren, juga pengelola sekolah yaitu SMP Rodatul Mustafa, yang pada saat ini dari sekolah ada ide gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu praktek bedah karya. Kemudian dari pihak yayasan sangat mendukung. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan yang difasilitasi oleh yayasan, sehingga teman-teman yang ini mudah-mudahan bisa mengembangkan khususnya potensi anak didik menjadi lebih optimal, bahkan semaksimal mungkin. Juga berarti potensi Bapak Ibu guru pengelola di sekolah ini mudah-mudahan juga bisa berkembang dengan lebih baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pengasuh pondok pesantren atau yayasan yang memfasilitasi. Kemudian kami juga ingin menyampaikan beberapa waktu lalu kami berpasangan dengan beliau Bu Lili yang ada di paling timur ini. Kami selaku pengawas dari Dinas Pendidikan yang kadang-kadang setiap saat berganti pasangan, karena memang siklusnya itu selalu ada yang purna. Ketika ada yang purna berarti harus pasangannya berganti. Nah ini Bu Lili ini juga demikian. Tahun ini kira-kira bulan September ya. Nanti juga purna, berarti mungkin akan ada pasangan yang berbeda. Jadi tahun 2021 ini mulai dari bulan Februari, bulan apa kemarin? Kemudian bulan ini ada Juli, kemudian September sampai Desember ada beberapa, sehingga nanti prosesnya akan selalu bergantian. Sekali lagi kami juga terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersama panjenengan, juga anak-anakku semuanya dalam rangka kegiatan praktek bedah karya ini. Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekilas tadi saya sudah hadir terkait dengan karya dari anak-anakku, dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya tadi kepada sekolah dan pengelola pondok, sudah kepada anak-anakku yang berusaha untuk semaksimal mungkin bisa
melakukan kegiatan yang bersifat inovatif juga kreatif untuk mengembangkan ini. Saya ingin memberikan komentar berapa berkaitan dengan sebuah karya ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ini yang pertama kali diselenggarakan, tentu saja merupakan awal ya Pak ini. Awal, karena awal ya mungkin masih pertama nih ya untuk bedah karya ya. Kalau karya sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak. Tapi kalau bedah karya barangkali ini masih yang pertama. Sehingga kalau katakanlah ada kekurangan apapun itu sangat wajar. Tapi di sini bukan kekurangan, tetapi kelebihan yang banyak itu ya. Kalau setidaknya ini akan menjadi awal bagaimana anak-anakku ini nanti akan benar-benar bisa mengembangkan potensi diri, bahwa untuk bisa berkembang itu cirinya sebenarnya mudah dan sederhana ya. Kata-kata yang disebutkan kan inovatif atau kreatif dan inovatif, hanya itu sebenarnya, hanya itu ya. Untuk bisa berkembang dengan maksimal itu kuncinya di situ. Apapun bentuknya kita, potensi kita untuk bisa berkembang sebenarnya kuncinya ya tetap kreatif, inovatif. Yang paling sederhana anak-anak itu misalnya bagaimana berkomunikasi, berhubungan dengan teman, sesama teman aja. Kadang-kadang loh karo koncone dhewe pelaku nyenggol titik ini bisa enak sing mleru. Betul? Nah, itu saja sudah bisa menghasilkan, menelurkan ide gagasan yang sebenarnya luar biasa di bidang sosial. Contohnya apa? Banyak ya, dari kondisi itu, dari yang praktis ya, dari yang praktis, bukan suatu yang di luar jangkauan kita. Akhirnya misalnya, loh, koncoku tak singgol ngono ya wis mleruk to, kok wis nesu. Apa yang dilakukan? Jajah sing kaya tak senggole. Loh, kok yo padha ae. Oh, sing kaya tak cenggole. Wah, iki rada apik. Malah nyopo ngejak omong-omongan. Loh, sing kaya jajah. Loh, kalau anak-anakku bisa melakukan hal seperti itu, kemudian ditulis, dicatat aja. Oh, ternyata lah aku ngene iki, koncoku yo enek sing ngene iki. Positif negatif ditulis, kemudian silahkan baca buku-buku yang ada, kemudian ditulis dalam bentuk seperti diare gitu ya. Itu bisa menjadi tulisan yang sangat bagus sebenarnya. Jadi itu sudah merupakan kreatif dan inovatif. Dan kalau itu terdokumentasi banyak ya, itu yang nanti akan dibaca oleh banyak orang, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang. Nah itu, nah ini contoh yang berbeda. Yang sudah ada ini adalah menampilkan karya. Jadi sebenarnya kalau tadi di sini kan ada ini konsepnya, sebenarnya saya juga belum begitu paham, tapi di sini ada mapel, berarti karya ini dikaitkan dengan mata pelajaran. Jadi ada TIK, Seni Budaya, PKN, BCOK, Bahasa Inggris, PAI, Matematika, IPS dan seterusnya. Jadi bentuknya ya bisa bermacam-macam sebenarnya ide gagasan. Kalau misalnya tadi ya terkait dengan yang seperti tadi dikaitkan dengan matematika, bisa apa tidak? Ya sebenarnya bisa-bisa saja. Contohnya apa? Wah, aku ketemu koncoku tak singgah mang nesu, terus tak meniti. Wah, ngomong dan entek-entek sampai 5 menit. Misalnya, oh berarti koncoku iki apa? Hobine ngomong, pinter ngomong, misalnya ngoten,
Nah, misalnya seperti itu. Terus yang lain, ternyata, wah, berusaha kecap mandek, tapi pedes dirasa nih. Nah, misalnya begitu. Apa ada? Banyak ayo seperti itu. Sehingga dari kondisi itu ternyata anak-anakku itu bisa menghitung durasinya, waktunya. Oh, lah aku ketemu kae menyampaikan tentang ini itu butuh waktu kira-kira 1 menit, 2 menit, mungkin sak kecap, mungkin 2 detik. Nah, misalnya begitu. Berarti pengalaman itu dikaitkan dengan menghitung bisa seperti matematika. Yang saat ini ya itu sedang digalakkan yaitu tentang AKM. Sudah pernah dengar anak-anakku? Itu arahnya bagaimana terkait dengan literasi, kemudian numerasi, kemudian survei karakter, ya. Jadi literasi, numerasi ya. Dari awal yang saya sampaikan itu ya baca tulis. Tadi sampaikan oleh beliau di tempat ini juga bagian dari kegiatan bagaimana anak-anakku bisa mengembangkan ilmu sehingga meskipun tempatnya di sini masih pas karena berhubungan dengan ilmu. Nah, kalau kembali lagi cara mendapat ilmu seperti tadi sebenarnya membaca, mengamati itu awal. Nyenggol, diwaca, wah kancaku ku piye, diamati, kancaku reaksine piye. Itu membaca, mengamati. Ya, atau observasi. Setelah itu akan muncul apa itu? Lek kancaku iki tak senggol ngene iki. Nyapa kok ngene iki? Berikutnya apa yang harus saya lakukan? Nah, itu namanya membuat pertanyaan. Coba perhatikan anak-anakku ini. Ketika anak-anak membuat yang namanya makalah, buat makalah ya. Masih ingat bab 1 isinya apa? Pernah buat bahasa Indonesia? Iya. Bab 1 isinya apa? Yang pertama apa? Pendahuluan isinya apa? Yang pertama, sebelum itu yang langsung isi pendahuluan. Yang pertama apa? Latar belakang. Mutlak latar belakang itu apa? Alasan. Nyapa kok tidak ditulis? Seperti tadi. Kenapa? Misalnya tadi ya. Akhirnya anak-anakku menulis tentang sikap atau perilaku anak atau berhubungan bagaimana menjalin hubungan atau komunikasi antar teman. Nyapa kok perlu ditulis? Alasannya apa? Itu tadi. Kancaku lho tak senggol titik nah misalnya gitu. Macam-macam itu dimasuk di mana latar belakang. Berikutnya apa? Setelah itu apa? Ada yang ingat? Setelah latar belakang apa? Apa? Ada yang tahu? Biasanya apa yang dimaksud, mengapa, bagaimana, yaitu bertanya, berupa pertanyaan. Disebut apa pertanyaan-pertanyaan itu? Iya, rumusan masalah. Rumusan masalah dirumuskan, maksudnya dirumuskan itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab. Misalnya, apa toh hubungan sosial kuwi? Apa toh komunikasi? Mengapa? Bagaimana? Dan seterusnya itu pertanyaan-pertanyaan yang disebut dalam makalah itu rumusan masalah. Terus berikutnya penunjang, ada tujuan, ada manfaat. Setelah itu diisi dan isinya. Jadi prinsipnya seperti itu. Bagaimana dengan karya? Sama karya yang di sini, saya yakin anak-anakku mestinya sudah membuat itu. Sudah buat belum? Deskripsinya sudah membuat? Sudah. Diawali dari pendahuluan juga? Iya. Kan sama ya? Sama.
Jadi apapun yang kita lakukan berkaitan dengan yang seperti ini, ada cara. Inilah yang sebenarnya disebut dengan ilmu tadi. Ilmu itu ada yang mengatakan kan cara atau metode. Kalau misalnya ya saya bertanya, apa ini HP? Maka seperti itu namanya pengetahuan. Tapi kalau saya lanjutkan pertanyaan, bagaimana cara menggunakan HP, baru itu ilmunya mengoperasikan. Tidak bisa seperti tutul. Nah misalnya gitu. Terus bagaimana cara rada aneh-aneh membuat HP, nah, itu ilmu lagi. Sama anak-anakku juga begitu, ditampilkan di situ. Tadi cuma ada yang kurang, misalnya apa, mestinya di situ ada judul. Nah misalnya begitu, judulnya apa, tadi ada yang masih gaduh-gaduh. Tapi saya yakin di sebelah sini ada misalnya yang menampilkan tentang robot. Tadi judulnya apa mas? Judulnya apa? Robot pembersih. Apa? Iya. Cleaning robot. Ini robot. Oh iya. Tidak apa-apa. Nanti termasuk begini ya. Judul itu kadang-kadang bagaimana agar orang lain tertarik untuk satu melihat, mengamati, atau membaca, sebenarnya begitu. Sehingga judul kalau bisa ya sebaik-baiknya. Tadi saya lihat di situ robotnya memegang apa? Sapu. Nah, sebenarnya bisa dibuat judul yang berbeda. Bagaimana dengan robot itu kita biasanya ternyata hidup bersih, berkaitan dengan itu. Tapi yang diberi judul seperti itu, monggo nanti namanya bisa bermacam-macam. Saya yakin anak-anakku hanya belum terbiasa, tapi nanti saya yakin bisa. Itu dari judul. Dan saya yakin tadi kalau saya kaitkan dengan tadi, apa alasannya kok baik kuwi? Misalnya berangkat dari apa? Keprihatinan. Keprihatinan apa? Mosok kanca-kanca kon dijak resik-resik lek angel kok eram. Nah, misalnya begitu. Terus yo karena sekarang generasi milenial cekelane panggah HP, nyekel HP, tangi judul ya HP dan seterusnya. Bagaimana misalnya anak-anakku itu terinspirasi dari itu, kalau bisa membuat alat yang bisa membantu kita untuk misalnya proses kebersihan di mana ya di tempat ya anak-anak semuanya berada. Nah, misalnya begitu. Jadi ini gambaran, sehingga ya mestinya nanti ada latar belakang, ada tujuan, ada kemudian isinya. Itu gambaran. Jadi ke depan saya lagi anak-anakku nanti tolong satu, beri judul yang semenarik mungkin. Semenarik mungkin. Yang kedua juga selain berdasarkan latar belakang yang mudah sederhana dari sekitar kita, ya, juga terkait dengan tujuan dan manfaat. Yang manfaat itu kadang-kadang disebut dengan tepat guna. Kalau anak-anak bisa seperti itu menjadi luar biasa. Makanya termasuk tadi saya bertanya, di sana sebenarnya konsepnya mungkin bagus, tapi pesan apa yang ingin dicapai dari produk ini? Nah, itu arahnya tujuan. Misalnya mendidik anak, dikatakanlah tadi mendidik masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Itu kisahnya. Jadi banyak, tidak usah khawatir salah apa itu, lupa nanti menyalahkan. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika anak-anakku tidak berbuat dan melakukan sesuatu. Punya potensi kemampuan tapi tidak diterapkan, ilmune ora digawi. Karena tadi di orang Jawa ya, ilmu itu kelakone kanthi laku. Itu tuh dilakoni. Lek ora dilakoni jenenge sebenarnya belum sampai ilmu, itu pengetahuan. Apa yang kita ketahui
Tapi kalau ilmu itu bagaimana melakukan, dilakukan. Makanya baru bermanfaat apabila ilmu itu diterapkan. Tidak diterapkan, tadi dari kelas 7 pinter kiroat, tapi lek ora diterapne lagi amalnya ya tidak akan bermanfaat. Sama dengan itu prinsipnya. Bapak Ibu yang saya hormati, juga anak-anakku semuanya yang berbahagia, terima kasih sekali lagi, ini awal dan tidak hanya ini, bahkan jika perlu nanti ada namanya makalah yang bisa dijadikan satu, kemudian bisa dibukukan ini dari hasil karya ini, sehingga buku produk dari anak-anak dari apa yang dibuat. Tidak apa-apa, tidak usah memikir apakah apik atau tidak, ya, karena memang karya itu awal-awal tidak ada yang langsung baik, ya. Misalnya kalau anak-anakku pernah baca siapa yang menemukan lampu, berapa kali itu uji cobanya? Hampir 1000 gitu. Hampir 1000 kali mencoba baru berhasil. Apakah yang lama sekali? Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Makanya anak-anakku sekali lagi, sekecil apapun yang bisa dilakukan, lakukanlah. Dan syukur ada dokumen, karena yang bisa terbaca abadi adalah yang terdokumentasikan. Kalau hanya seperti ini, tidak ada catatan yang dibukukan, setelah itu hilang. Sama dengan kitab suci kita, kalau seandainya tidak dibukukan ya nggak tahu. Justru karena terbukukan ini akhirnya menjadi abadi, dalam arti paling tidak jangannya masalah. Demikian apresiasi dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, juga selamat kepada anak-anakku, selamat berkarya, selamat berinovasi, ya, sehingga nantinya bisa mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak harus dipaksakan. Ada beberapanya, mohon maaf, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara praktek bedah karya SMP Raudatul Mustafa tahun pelajaran 2020-2021 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang produk yang telah kami buat untuk memenuhi prasyarat ujian Satuan Pendidikan USP, yaitu ujian praktek. Perkenalkan, saya Inislia Putri sebagai moderator kelompok 1, kemudian Diana Fatina Zira sebagai penyaji kelompok ini, dan juga anggota kelompok kami, yaitu Artika Nur Izzati, Bilqis Nasroka, Farah Nur Azizah Tali Sukma, Laila Nikmatun Nada, Maila Askilahu Fadilah, Madinah Lailatul Nikmah, Barsa Sabrina Zahra, Nadia Kanifiatur Rahmah, Saniatus Zahratul Mawaddah, dan Zainun Nadira. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan moral kepada kami sehingga dapat menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada wali kelas kami, yaitu Ibu Faradila yang telah sabar mendampingi kami selama pembuatan hingga penyelesaian produk ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran, terkhusus guru kelas 9 yang telah membimbing kami dari awal hingga terselesainya produk kami.
Tiada kata yang pantas kecuali ucapan beribu-ribu terima kasih. Lebih lanjut mengenai produk kelompok kami ini akan disampaikan oleh penyaji kami kepada Ananda Diana Fatina Nazirah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah dipersilakan. Sebelum ke penjelasan terkait inti materi dari kelompok kami di sini membuat dua produk. Yang pertama, kami membuat sebuah miniatur rumah adat Betawi atau biasa disebut rumah kebaya. Yang kedua, kami membuat contoh-contoh pidato dengan judul antologi pidato dengan dua bahasa. Selanjutnya, keterkaitan materi pelajaran dengan produk ini dimulai dari keterkaitan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu tentang keberagaman rumah adat istiadat yang sudah kita pelajari di kelas 7 pada semester 2. Rumah adat Betawi dinamakan rumah adat Betawi dinamakan rumah kebaya karena atap yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Maka dari itu rumah Betawi dinamakan rumah kebaya. Selanjutnya, keterkaitan yang kedua dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang ekosistem kolam. Kolam merupakan salah satu jenis ekosistem sederhana buatan manusia, sehingga di sini kami membuat replika kecil sebuah kolam di mana tempat terbuat dalam materi ekosistem buatan di kelas 7 semester 2. Ekosistem diartikan sebagai hubungan yang saling keterkaitan antara makhluk hidup dengan komponen abiotik, lingkungan tempat hidupnya. Di replika sebuah kolam ini bukan hanya menyangkut materi ilmu pengetahuan alam saja, tetapi juga mencakup materi matematika, yaitu tentang bangun ruang pada materi kelas 9 semester 2. Mungkin dengan bangunan ruang di sini kita bisa menemukan hasil dari volume air. Cara menghitungnya yaitu kita terlebih dahulu mencari volume balok pada kolam tersebut dengan rumus P kali L kali T. Lalu kita bisa mencari waktu atau pengisian air pada kolam tersebut. Selanjutnya, keterkaitan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia, di mana Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, suku maupun ras atau golongan, sesuai pada materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang ras, suku, dan golongan. Selanjutnya, keterkaitan pendidikan agama Islam, yaitu tentang toleransi, materi kelas 9 semester 2. Toleransi berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat berarti saling menghormati dan menghargai perbedaan orang lain dengan tidak mendiskriminasi kepada yang berbeda, selama orang tersebut tidak melanggar aturan atau norma. Dari produk ini, meskipun kita berbeda adat, agama, istiadat, suku, ras, dan lain-lainnya, kita harus tetap saling menghargai keberagaman dari suku kita sendiri. Selanjutnya, keterkaitan dengan mata pelajaran PJOK, yaitu tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah sebuah keadaan bersih dari kotoran termasuk debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala kotoran dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan orang, kelestarian yang sehat dan nyaman.
Di sini kami menyediakan tempat sampah sebagai wujud cita kasih kebersihan terhadap lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, sehingga terciptalah lingkungan rumah yang sehat, bersih, dan rapi. Selanjutnya, keterkaitan mata pelajaran terakhir dari produk pertama ini adalah bahasa Jawa, yaitu tentang teks deskriptif pada materi kelas 7 semester 2. Tes tanggap deskriptif yaitu tes kang nggambarake suwiji objek, panggonan utawa prastawa tertentu marang pewaca kanthi gemblang lan rinci sehingga pewaca kaya-kaya bisa nyawang lan ngrasakake dhewe apa kang diandharake dening penulis. Tujuan teks tanggap deskriptif yaiku kanggo ngandharake objek marang sing maca sehingga wong sing maca kaya melu ngrasakake, ngrungokake utawa ngalami tumrap apa sing wis dideskripsikake dening penulis. Deskripsi saking rumah adat adat Betawi yaiku omah sing duweni pelataran amba kanggo jamu tamu. Ing jaman biyen masyarakat Betawi gawe sumur ing ngarep omah lan makam sing ana ing samping omah, yaiku kaya produk sing wis digawe ing replika miniatur kebaya iki. Selanjutnya untuk produk kedua, di sini kami membuat kumpulan pidato dengan tema PHBN yang sudah kita rangkum dalam sebuah buku kecil dengan judul Antologi Pidato dengan Dua Bahasa. Dalam pidato ini kita narasikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, di mana untuk bahasa Inggris keterkaitannya dengan produk, yaitu pidatonya kita buat dengan bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Ananda Zainun. Begitu pula dengan pidato bahasa Indonesia akan dibacakan oleh Ananda Maila. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The invited guests and the curious and respect and all the friends I love. Friends of all, let's give thanks for the friends of Allah. Almighty who gave His gift. All of us that we can gather on this opportunity. On this day, allow me to read a speech aside to fill the celebration of Kartini Days, which fall on this day. After that comes a light, a special message that we can escape from Raden Ayu Kartini, the figure of a great woman who is a freedom for women in Indonesia. In the first, everyone knows that women were not only helpless and only environment satisfaction of those information. After that comes life. In this form, the result of Kartini notes in the dark realms are converted to the generation of this great era. Her soul is able to envision many thoughts women, so that the 24 can come together to this day. Thus are the speech that I can deliver on the seconds of celebrities. Kartini Days, if thought and many mistakes in heart and many mistakes in please forgive, thank you for the recognition and timing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran Islam ini dari zaman dahulu. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini izinkan saya untuk membacakan sebuah karangan pidato dalam rangka memperingati hari Kartini yang jatuh pada hari ini. Habis gelap terbilang terang, kalimat istimewa yang tidak bisa kita lepaskan dari Raden Ayu Kartini. Sosok wanita hebat, pejuang kemerdekaan bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Dulu semuanya berpikir bahwasanya wanita lahir itu hanya untuk direndahkan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka bagi para kaum laki-laki. Habis gelap terbilang terang memang benar adanya. Hasil buah pemikiran-pemikiran Kartini di masa gelap tersampaikan kepada para generasi di masa yang gemilang ini. Perjuangannya mampu menginspirasi banyak kaum wanita pribumi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama-sama sampai hari ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sebuah contoh pidato sebagian yang kelompok kami buat. Karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa membacakan pidato secara utuh. Selanjutnya keterkaitan materi terakhir di produk 2 ini yaitu TIK dengan materi Microscope Board dan CorelDRAW yang kita gunakan dalam proses pembuatan, pengeditan, dan penyempurnaan kumpulan pidato ini sehingga jadilah buku kecil dari proses pembuatan ini. Itulah tadi penjelasan terkaitan mata pelajaran dari kelompok 2. Kelompok 1. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pandangan kami tentang konsep produk yang berkaitan dengan mata pelajaran yang telah kami tempuh hingga saat ini. Kami berharap dengan apa yang telah kami sampaikan hari ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan, kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tepuk tangannya, santri putra. Mohon tepuk tangan untuk karya dari siswa 9C ini. Sungguh luar biasa ya. Langsung saja penilaian. Mungkin dari Bapak Ibu Guru Mapel dan juga Bapak atau Ibu Pengawas ada yang ditanyakan terkait hasil karya dari kelompok 1. Monggo. Takut gitu boleh ditanya. Menguji mentalnya anak-anak gitu sana digembleng. Terima kasih anak-anakku dari kelompok 1, luar biasa. Ternyata judulnya juga jelas, tapi tadi saya tanya di sana kok enggak begitu ya. Berarti apa ini? Mungkin yang kekompakan di dalam penguasaan ini barangkali yang perlu dan jadi apa. Tadi kan saya misalnya bertanya, ini konsepnya apa, judulnya apa, pesannya apa. Nah, kalau itu dibaca tadi ya, sebenarnya sudah luar biasa. Terus mengkaitkan dengan yang lain, misalnya tadi saya pernah menyampaikan ya, boleh dideskripsikan terkait dengan cara membuat pagarnya ini. Itu saja atau gentengnya, ukurannya kayunya berapa, lebarnya berapa, sehingga butuh berapa untuk memasang itu. Itu sudah matematika itu. Jadi konsepnya rumah budaya, tapi matematika bukan tidak ada, ada.
Jadi tidak harus terpisah, maksudnya tidak harus terpisah dalam menjelaskan ini rumah budaya. Misalnya tadi ada kolamnya, ada salah ya. Kolam itu berapa luasnya? Mampu. Kalau untuk memelihara ikan besarnya sekian, itu mampu diisi berapa? Nah, itu ada, teorinya juga ada, sekaligus dipraktekkan. Itu juga ada unsur matematikanya. Ya, termasuk pemeliharanya, bagaimana menyayangi binatang dan seterusnya. Itu banyak, semua masuk. Ya, semua masuk. Jadi sebenarnya itu sudah tinggal nanti menambahkan mendeskripsikan itu yang seperti itu, sehingga kalau dideskripsikan bisa panjang sekali. Makanya tadi monggo nanti kalau itu dibuat dalam bentuk seperti makalah dan dijadikan satu menjadi buku, itu mungkin jauh lebih baik. Dokumen awal menyelenggarakan seperti itu, nanti perkembangannya seperti apa. Oke. Terima kasih, semangat untuk anak-anakku kelompok 1 ya. Sukses selalu ya. Terima kasih tanggapan dari Bapak Pengawas. Mungkin dari Ibu Pengawas ada tambahan? Oh, tidak ada. Untuk guru mapel, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Silakan. Ini ada tanggapan dari guru mapel PKN, monggo. Pertanyaan dari guru PKN, karena kaitannya dengan keberagaman masyarakat Indonesia, berikanlah satu contoh saja penerapan nilai Pancasila pada sila pertama di dalam masyarakat Betawi. Bagaimana? Langsung ditanggapi dari kelompok 1. Sebentar, ini masih komunikasi ya, biar kompak. Bagaimana? Sudah siap? Ayo, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Ya, silakan perwakilan. Terkait nilai dari sila yang pertama, yang ada kaitannya dengan adat Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pada sila pertama pada rumah adat Betawi, yaitu rumah adat Betawi ada sebagian yang menganut tentang Penjawab koncone. Sing iso kon jawab. Jawab apa? Pada karya ini contohnya yaitu pada budaya, ada yang menganut waktu zaman dahulu, banyak yang menganut
Menganut kepercayaan dinanisme dan anisme. Animisme. Sedangkan menurut pada Pancasila yang pertama, yaitu kita harus menganut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wis cukup, ini aja cukup aja. Cukup. Walaupun kita berbeda agama, tetapi kita harus tetap menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Cukup Pak. Jadi oplos yang meriah untuk kelompok 1. Jadi itu tadi kaitannya tentang Pancasila yang pertama, nilai-nilainya bahwa ada kaitannya bahwa rumah adat Betawi ini masih menganut kepercayaan animisme dan dinanisme. Jadi masih sesuai dengan sila yang pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sampun Bapak, puas? Terima kasih untuk kelompok 1. Beri oplos sekali lagi untuk kelompok 1. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1 dari kelas 9C. Selanjutnya persiapan dari kelas 9 Matematika. 9 Robot. Oh iya, ada yang terlupakan. Penilaian dari seluruh Bapak Ibu guru mapel. Kira-kira hasil karya ini menurut panjenengan bagaimana? Yes atau no? Yes or no? Gitu. Kira-kira di hatinya itu, oh ini sebuah karya yang luar biasa. Jadi saya yes, ya. Nanti setelah hitungan ketiga, mohon diangkat kertasnya. Silakan dipilih yes atau no, ya. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan yes or no. Oh, alhamdulillah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hampir seluruhnya yes. Alhamdulillah. Luar biasa. Mari beri oplos yang sebesar-besarnya untuk kelompok 1. Penampilan pertama sudah mendapatkan 11 yes. Oke. Selanjutnya persiapan ya. Kelas 9B, Fajar Asmi dan kawan-kawan dengan karya Robert Clean. Untuk kelompok 1 saya persilakan meninggalkan panggung. Coba karyanya di bawah. Karyanya bisa dibawa.